Saudara ingin Tuhan menyapamu pagi hari ini? Saudara ingin tahu apa kata Tuhan tentang hidupmu? Beneran? Saudara siap? Apa kata Tuhan untukmu? Yang siap setengah-setengah. Siap enggak ya? Siap enggak ya? Sebab itu makanya dikasih nomor, tidak disebut nama. Karena nanti kalau sebut nama, ibu nanti viral di online. Tuhan itu menjaga perasaan Bapak Ibu Saudara. Kurang baik apa coba Tuhan? Harusnya saudara yang menjaga perasaan Tuhan. Amin. Tapi seringkali Tuhan menjaga perasaan kalian. Karena apa seringkali saudara? Kenapa saudara? Ya? Gampang baper. Yang gendut aja baper. Apalagi yang kurus-kurus. Ya, baper bisa. Harga sembako bisa. Harga diri maksudnya. Padahal harga saudara tuh di kayu salib loh ya. Amin. Yuk. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari adalah membangun manusia roh part 1. Nanti yang selebihnya mungkin di Zoom karena harus panjang menjelaskannya, membongkar dan membedah semuanya, saudara. Tapi di sini subtemanya adalah mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali umat Tuhan tidak mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Banyak sekali orang merasa, saya sudah Tuhan, saya sudah dan saya sudah. Tapi biarlah kebenaran pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita, bahkan sekaligus boleh menyadarkan kita, bahkan sekaligus membedah di jiwa kita, saudara. Ya, kita akan sama-sama buka, saudara ya, di 1 Korintus 6. Ya, syarat untuk membangun manusia roh itu pertama adalah disadari dulu. Sadarilah tubuh kita adalah bait Roh Kudus, hidup kita adalah haknya Tuhan ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Yuk. Di sini siapa yang tidak bawa Alkitab atau gini. Siapa yang bawa Alkitab? Kayaknya banyak nggak bawa Alkitab deh. Yang bawa. Yang tidak bawa nanti masuk di halaman saja ya. Bukankah peraturan di sini kita harus bawa Alkitab kita? Kita bukan bawa handphone kita, gadget kita bawa ini saudara. Berat, karena apa? Besar. Lebih besar dosa saudara daripada Alkitab ya. Jadi saudara kenapa? Kenapa kita perlu bawa Alkitab saudara? Bu Alkitab di rumah aja. Kalau di gereja nggak perlu bawa Alkitab bu. Nanti kalau mau shopping susah bu. Kalau mau kia-kia susah bawa gembolan. Ya, saudara, ini adalah nilai kesejatianmu. Seberapa mampu, seberapa kuat, seberapa setia engkau menjinjingnya. Saudara. Bahkan saudara, saya ini waktu 17 tahun ya. Kalau ke gereja, saya suka begini bawanya. Rasanya bangga banget, rasanya tuh ayem gitu. Rasa dipeluk Tuhan, rasanya kok ada sandaran yang lebih luar biasa. Rasanya itu menjamin segalanya. Jadi kalau saya bawa itu begini, serius saya bawanya begini saudara. Rasanya itu kalau bisa enggak, jangan terlepas gitu ya. Sampai nyanyi, aku tak biasa bila tak tinggal dalam firman, aku tak biasa bila ku tak bergaul dengan firman-Mu. Aku tak biasa bila tak memeluk pribadi-Mu, karena ku tahu firman Tuhan adalah diri-Mu sendiri. Ku tak biasa jauh darimu. Nanti yang pencipta lagu marah, emangnya gue pikirin. Itu kan yang duniawi, ini yang rohani. Saudara,
Kita harus punya satu kehidupan yang berprinsip. Bagaimana membiasakan hidup itu tidak bisa jauh dari firman. Itu perlu keputusan. Itu perlu sebuah komitmen. Dan itu perlu sebuah kesungguhan. Bukan cuma kepengen. Makanya kenapa banyak rumah tangga itu tidak bahagia. Bahagia cuma di awal aja, Bu. Deng, deng, dereng. Wih, bahagia pokoknya. Deng, deng, dereng. Deng, deng, dereng, reng, reng, reng. Tapi setelah itu apa, saudara? Cintaku sampai di sini, cintaku sampai di sini. Saudara terkasih, kenapa banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena mereka tidak memahami sebuah cinta yang sejati. Namanya dua jadi satu pasti sakit, saudara. Kalau mau coba gini, ranjang yang mungkin yang paling kecil ranjang berapa ya ukurannya ya? 90 kali 2 meter ya? Wih, enggak lah Jessica, kamu tuh terlalu menekan banget. Nah, coba kalau ranjang itu ya, suami istri tidurnya bareng. Bu Christine sama suami. 1 menit, 5 menit tahan, lama-lama enggak tahan coy. Sumuk panas. Ada kok orang yang bilang gini, enggak apa-apa, kita akan semakin mesra kapan lagi kalau kita enggak tempat yang seperti ini. Iya, lagi kondisi miskin kali ya kayak gitu. Loh ada yang kayak gitu saudara, lagi kondisi miskin banget. Begitu sudah kaya raya, wah ranjang bisa bergulung-gulung, langsung pasang tembok saudara. Pah, kau harus berjarak dengan aku, COVID kali. Saudara terkasih, bagaimana kita mencintai Tuhan yang sejati, cintai pasanganmu. Berkorban demi dia, tidak usah hitung-hitungan. Yang belum punya pasangan hidup, tidak usah toleh-toleh cari-cari, tidak usah. Berdoalah. Tapi yang sudah ini loh, kalau kau mau mengalami kesejatian mencintai Tuhan, lewat pasanganmu. Yang gregetin apalagi, ngeselin apalagi, enekin loh, kurang apa saudara, udah enek, mau muntah loh saudara. Tapi justru itu, sebuah proses di mana engkau mencintai yang sejati. Kalau yang kau lihat kau nggak bisa mencintai sejati, bagaimana yang tidak terlihat saudara. Jadi saudara terkasih, mari belajar menjadi pribadi yang punya satu kehidupan statement bahwa cinta itu adalah sesuatu pengorbanan yang sejati dan mulia. Jadi tidak ada istilahnya cinta itu merasa berkorban dan merasa penderitaan, merasa ya itu biasa kalau dialami orang-orang yang belum merasa dewasa. Makanya kalau belum dewasa jangan merit ya, biarpun umurnya sudah mau expired. Ya, yang penting itu dewasa dulu mentalnya, pengertian baru siap merit. Saudara, kalau engkau dewasa, maka yang keluar dari reaksi hatimu itu akan bijaksana. Saudara terkasih, mari kita akan baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pertama sadari bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Dan tubuh kita bukan milik kita sendiri. Jadi saudara terkasih, adakah hak untuk kita mengatur hidup kita? Adakah hak untuk kita mengatur diri kita? Yang benar, kenyataan. Nah ini saudara, nanti akan dibedah di sini. Loh, Kristanti udah ketahuan duluan saudara. Karena banyak orang gak sadar bahwa dia itu bukan dirinya sendiri. Dia tidak punya hak atas hidupnya. Saudara. Dan
hidupnya adalah apa? Bait Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus itu bagaikan mata air, bagaikan sungai-sungai kehidupan yang menyegarkan, memulihkan, memberi kesembuhan. Kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, ya saudara, maka pribadimu yang sejelek apapun, sekeras apapun, sebatu apapun, kalau kau rajin bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat engkau dilembutkan. Percayalah saudara. Bahkan orang yang sangat kepahitan, kalau dia rajin bergaul dengan Roh Kudus akan memampukan untuk mengubah hidupnya, saudara. Ya, saudara, justru itulah ketika kita ini sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kenapa dikatakan Roh Kudus diam di dalam kita? Kenapa tidak dikatakan Roh Kudus hidup di dalam kita? Kenapa diam? Untuk membawa satu kegerakan dan kehidupan, Roh Kudus butuh siapa? Roh Kudus butuh siapa? Butuh saudara. Butuh reaksimu, butuh keputusanmu, saudara ya. Butuh gairahmu. Loh, memangnya dia tidak berkuasa? Berkuasa. Tapi yang membedakan dia tidak memaksa. Dia berkuasa tetapi dia tidak memaksa. Tapi kalau setan, saudara diam, saudara tidak mau bahkan tutup pintu, dia akan ketok 1000 kali. Sampai kau buka pintu. Coba Roh Kudus. Istilahnya gini saudara. Saudara pernah gak ketemu sama orang yang orang itu ngalah gitu ya, apa-apa nerima. Tapi ketemu orang yang hatinya jahat, semakin ditekan. Semakin dimanfaatkan. Pernah gak ketemu orang begitu? Orang ini ya, nggak bisa dikasih hati, tambah ditekan. Ini apa sih bisa ditekan. Nah itu biang setan. Jadi intinya gini loh, kalau kita itu punya pribadi Roh Kudus, kita nggak akan nekan siapapun. Tapi kalau kita suka nekan orang, dibantu malah ngerogoti apa? Jantung. Ya. Tolong ya, ini disapu. Oh ya. Tolong ya, ini kamar saya sekalian ganti spray ya. Oh iya. Tolong ya, kamar mandi. Kosek sekali. Lama-lama saudara ya. Ada orang yang sifatnya seperti itu. Kalau lihat orang baru istirahat rasanya enggak sejahtera. Orang itu harus tak tekan. Tapi ada orang juga yang malesnya. Begitu mau melihat saudara sebuah pemerintahan yang akan menghadir, dia udah kabur dulu saudara. Artinya gini, dia tahu ada ketemu orang yang akan memerintah, dia sudah kabur duluan. Karena apa? Dia tahu hatinya diintai, ini lagi gak ngapa-ngapain ini. Saudara tahu, kalau hatimu kosong, hatimu tidak bergerak dengan Tuhan, iblis akan mengintai. Dan akan apa? Berusaha masuk, menekan dan menghancurkan kau. Tapi Roh Kudus, sekalipun kau nganggur, dia tidak akan nekan kau. Paling gini, nyenggol. Teng. Apa sih? Teng. Disenggol apa? Firman. Apa sih? Oh Tuhan, ya, itu bukan buat aku, buat tetanggaku. Kalau firman-firman yang nabrak, nusuk katanya bukan dia. Tapi buat, iya ini cocoknya tetanggaku. Kenapa dia nggak datang ya? Harusnya dia datang. Saudara. Kembali lagi saudara terkasih. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan bukan milik kita sendiri, artinya belajar jadi pribadi yang selalu berjalan hidup apa kata Tuhan. Dan saudara terkasih, ayo kita mau belajar bagaimana kita menghidupkan hidup di dalam kedaulatan, dalam pimpinan Tuhan. Melalui hidup setiap hari.
Saudara harus buka kesadaran dulu, buka hati dan buka kesadaran dan menantikan Tuhan apa yang harus saudara lakukan. Jangan saudara bangun tidur, ya, lakukan rutinitas. Memang kalau saudara kerja, tetap rutinitas. Tapi bedanya kalau engkau melibatkan Tuhan dan engkau dipimpin Tuhan, itu pasti beda. Jadi Bapak Ibu terkasih, singkat cerita begini. Kemarin kan kami sudah dengan Ketua Bamak ngobrol dan kami akan menetapkan mulai bangkit dan berdirinya Pondok Pujian. Dan kita sudah sepakat hari Senin. Tapi Senin kan ada hari masak-memasak gitu saudara ya. Tiba-tiba salah satu anak saya bilang ini, Mami, kan Mami lagi sibuk itu. Jadi gimana? Langsung gini, oh iya Tuhan, gimana ini ya? Saudara terkasih itu sudah malam. Sudah malam sampai udah 10:30. Gimana caranya? Sempat, kita mulai Selasa saja. Tapi kok hati ini kok terus bicara. Gimana ya Tuhan? Nah singkat cerita saudara, Tuhan memberikan option. Yang artinya bisa tetap jalan. Nah saudara terkasih. Dan ketika saya dapat option, saya bilang yes Tuhan. Saya telepon pagi-pagi, ya salah satu WL kita gitu ya. Tolong sayang, kamu take over dulu, nanti Mami nyusul. Yes Mami. Setelah itu saya ketemu manajer pemasak saudara ya. Saya bilang, Mami besok tetap lakukan Pondok Daud. Langsung dia, up to you Mami, up to you. Saudara kenapa orang bisa punya kegairahan, punya gelora? Bukan gini saudara, bukan badan gak capek-capek saudara. Apalagi kemarin habis pentahiran, ya, yang calon pentahirnya datang terlambat 40 menit. Ya, dan saya berendam setengah jam di situ saudara ya. Haleluya. Sambil nyembah-nyembah berendam. Nyanyi sama Wahyu. Roh Kudus di kolam. Penuhi ben gak kademen. Roh Yesus urapi ben gak kesenggol mangkel. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saudara, jadi hamba Tuhan itu seperti itu. Nek domba-domba ini mokong ya, apalagi domba lain yang mokong saudara ya. Kita harus bisa kendalikan diri. Dan itu memang pekerjaan setan. Setan bilang gini, ayo sampai kapan kamu berendam di dalam. Dan lagi saya ini bukan orang yang bisa berenang, bayangin saudara, saya gaya batu terus. Tapi saya menyembah, saudara. Kenapa? Di saat kondisi yang harusnya marah, muangkel, saudara, saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebuah keputusan. Tadi malam juga begitu, saudara. Di saat rasanya tidak mungkin, sudahlah, diganti Selasa saja. Tapi hati saya bilang, Tuhan, gimana? Rasanya saya tahu hati Tuhan tuh, jangan ditunda lagi, nak. Saya mengerti hatinya, saya mengerti perasaannya. Sehingga saya bilang gini, ya gimana caranya Tuhan, tolong kasih hikmat, kasih hikmat. Nah, saudara terkasih, sehingga sesuatu diputuskan dan ujungnya tetap berjalan. Saya bilang, nanti Mami nyusul, ya. Pokoknya kamu eksekusi dulu di awal, nanti Mami cepat datang, jepret, langsung take over. Kembali lagi saudara. Kalau kita mau bilang, gak ada waktu. Oh ini gak sengaja bertabrakan. Oh gak bisa. Salah gak saya saudara? Kadang-kadang kita itu diperhadapkan seperti itu sama Tuhan. Di saat sesuatu sudah diputuskan, tiba-tiba ada keputusan ini yang menyangkut Tuhan. Atau mungkin menyangkut hal-hal yang Tuhan berkenan lah. Apakah kita itu alasan jadi orang?
Saudara hati-hati. Kadang ada sebuah jalan-jalan rahasia yang Tuhan mau lewat dalam kehidupan kita dan dia mau lihat reaksi kita. Secara manusia, apa-apa lah mami ditunda 1 hari juga enggak berdosa. Ya enggak berdosa memang. Tapi bagaimana takaran kita menyenangkan hati Tuhan? Semalam juga saudara. Habis berendam cukup lama saudara ya. Bagi saya itu cukup lama banget saudara ya. Karena saya tuh enggak suka di air. Kecuali air kehidupan. Ya. Saudara terkasih, singkat cerita saudara. Biasa saya nunggu kekasih saya kok belum datang gitu ya. Sibuk saudara ya. Sehingga sampai ujungnya 1:30 beliau baru masuk kamar dan saya bilang ini, oh my God, I love you sayang, kenapa jam segini baru kau masuk? Dan dia bilang saya begini, oke. Belum cukup sampai di situ, ajak makan saudara 1:30. Makan Pak, ini makan. Saya lihat 1:30. Ya Yesus Tuhan. Ya sudah, akhirnya sepakat kami makan saudara. Belum cukup sampai di situ ngobrol, lihat badminton. Saya bilang Pak please ini 1:30, sudah hampir jam 2 ini. Dia cuma cengar-cengir. Artinya gini, teman nono saya. Kan gitu saudara ya. Haleluya. Saudara sampai ujungnya jam 2:04 saya bilang, Bi, ayo kita terbang bersama-sama. Sudah pagi ini. Besok kan papi harus olahraga. Oke, semangat kita tidur. Artinya gini saudara. Di tengah yang sudah penuh sehari. Kadang-kadang saudara tengah malam pun. Harus ada orang-orang kita layani. Apa itu keluarga kita, apalagi itu suami kita. Bagaimana sikap kita? Saudara terkasih. Tapi kalau kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan kita ikuti tanpa jadi beban. Misalkan ya. Misalkan kalau itu Shirley, Jamie datang 1:30 gitu ya. Enggak usah 1:30 lah, 1:30 gitu loh. Enggak tahu waktu apa. Jam berapa ini Pak? Ya. Setelah itu saudara apa yang dilakukan? Shirley tidur atau melayani Jamie? Kira-kira apa yang terjadi saudara? Hah? Kok saudara ini sok tahu sih? Dia boleh menghakimi loh. Belum tentu ya Sher. Tergantung Jamie pulang bawa apa. Kan gitu saudara. Kalau ada oleh-olehnya ya apalagi enggak apa-apa. Apalagi yang ting berlian. Wah ya langsung bangun. Papaku mau apa papaku? Saudara terkasih. Kadang-kadang kita ini diperhadapkan hal-hal yang kecil tapi bikin kita nih kesel. Nyenggol, kesel, nyenggol, mangkal. Tanpa sadar. Bagaimana reaksimu? Halo? Belajar dari hal yang kecil saudara. Kalau reaksimu tiba-tiba marah, engkau belum dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus belum ada, hidup di dalam engkau. Tapi ketika kau sadar, ya sudahlah. Jalani saja, senyum saja, lewati saja. Saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita harus kita hidupkan. Dan bagaimana kita menghidupkannya? Jangan bergantung kepada pengertianmu, jangan bergantung kepada kemauanmu, dan jangan bergantung kepada alasan dan kemalasanmu, tapi bergantunglah kepada apa yang Tuhan mau kau lakukan dan selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara terkasih, yang kedua, kalau kita sadar kita ini bukan milik kita sendiri, saudara. Jadi apapun perjalanan setiap hari yang Tuhan mau kita lewati, hendaklah kita bukan jadi orang yang ya sudah Tuhan tak jalani aja. Tapi tanpa menyertakan keikhlasan, tanpa menyertakan gairah, tanpa menyertakan sebuah sukacita. Maka apa yang kau lakukan itu seperti apa? Robot, tidak ada kehidupan. Saudara belajar ya, apapun, sekecil apapun yang kau lakukan, sertakan hatimu, sertakan gairahmu, sertakan ketulusanmu, bahkan sertakan pengertianmu bahwa ini semua aku lakukan untuk Tuhan. Kenapa kita harus punya seperti itu kita? Supaya kita melawan daging kita, saudara. Dan kita tidak hidup dengan kemauan kita sendiri. Dan saudara terkasih, Roh Kudus harus
menjadi pemegang kendali atas kita. Dan kita tidak boleh berjalan semau-maunya kita dan ujungnya kita menjadi liar. Ketika kita menjadi liar itu seperti kita keluar dari rel ya, relnya Tuhan, maka saudara yang ada adalah kesakitan, yang ada adalah masalah, yang ada adalah banyak hal saudara. Tapi kalau kau di relnya Tuhan, apapun ya saudara, apapun ya, mau kesibukan, mau apa saja, sepanjang kau di relnya Tuhan, Dia mampukan, Dia menjamin. Bahkan kau tidak kenapa-kenapa. Itu saudara, itu namanya hidup berbuah. Tadi mau berangkat saya bilang ini, papi nanti saya nggak pulang ya. Saya tidur di tempat anak-anak gitu. Suami saya udah gini, hah? Oh iya. Kalau dulu dia nggak terlalu respon. Tapi sekarang kalau dia nggak kelihatan saya, dia tanya terus sama anak-anak, mami kemana? Mami kapan pulang? Berarti apa? Saya mulai menikmati buah-buah cinta. Bukan sekedar buah-buah roh saudara, buah-buah cinta. Coba kalau Jamie selalu menanyakan Shirley, mama mana bulu-bulu? Karena suami saya itu orang sebetulnya yang benar-benar cuek sebetulnya. Ya, bahkan apapun perasaannya itu enggak pernah dituangkan karena the power of gengsi. Tapi kata berjalannya waktu, kasih itu mengubah, merumukkan semua keangkuhan dan kebekuan. Maka saudara, tanpa sadar apa yang di hatinya itu ujungnya keluar. Jadi Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita bisa tahu kita ini sudah berdampak, sudah bersinar, bahkan orang menikmati buah dalam kehidupan kita. Terutama siapa? Orang di dalam keluarga kita harus. Jangan orang luar, kalau orang luar tuh kebanyakan kepalsuan dan kemunafikan dan topeng dan drama Korea. Tapi bagaimana kemudian kesejatian yang bisa kita lihat dan kita menikmati, yaitu orang-orang di sekeliling kita, di keluarga kita. Apakah mereka menikmati buah daripada kehidupan kita? Itu saudara, kita harus uji di situ. Jangan sampai gini, mama mau mana? Pergi. Kemana? Nggak tahu. Terus pulang? Nggak tahu. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Lah, mateng saudara ya. Mateng kon. Kalau ada anak gini, ditanya orang, papa mau mana? Pergi. Kemana? Nggak tahu. Loh terus? Ya nggak apa-apa. Nggak bisa papa nggak pulang. Loh. Ayo coba tanya reaksi-reaksi di keluargamu. Kalau itu ya terjadi, apa reaksi mereka? Atau gini, udah biasa kok mama gak pulang, mama keluyuran, udah biasa apa-apa itu kayak gitu. Saudara terkasih, apa yang keluar di reaksi hati anak? Apa yang keluar di reaksi hati keluarga? Itu yang akan menentukan buahnya kita. Gak usah yang spektakuler, yang gimana-gimana, simpel aja kok. Keberadaan kita ini loh, mencerminkan kasih, air kehidupan, makanan-makanan apa? Kekuatan. Jadi ketika kita datang mereka tuh rasanya wah tiba-tiba seperti dapat kekuatan. Saudara terkasih, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu yang apa? Hidup. Jadi kalau di rumah suami istri diem-dieman, ya di ranjang, saling cari tembok, enggak cari saling pasangannya. Ayo yang tidur cari tembok siapa? Sudah masuk kamar, naik ranjang, semua saling cari tembok. Tembok kanan, tembok kiri. Mah hari ini kamu tembok kanan, ya aku tembok kiri. Lebih cinta gulingnya dengan pasangannya daripada pasangannya. Ayo siapa? Siapa yang lebih cinta gulingnya daripada pasangannya? Ma, kamu besok aja ma, aku ini mau tidur nyenyak ma. Atau sebaliknya. Kalau Sherry lebih cinta Jamie daripada gulingnya. Ya, kenapa? Jarang.
Jarang dipeluk katanya. Saudara, itu kelihatannya sepele, tapi itu penuh makna. Masa baru naik ranjang, yang dipeluk tembok, yang dicari tembok. Saudara terkasih, kalau saya adil, saya cinta guling, saya juga cinta suami, jadi dua-dua saya peluk. Bapak Ibu, ini kelihatannya sepele, tapi tanpa kau sadar, roh keegoisan, roh kebekuan sebetulnya sedang ada dalam jiwamu. Tanpa kau sadar. Bahkan, yang lebih parah apa? Dua-dua saling himpunan. Ayo kon, kamu lihat apa mah? Kamu lihat apa-apa? Aku main game. Oh aku lihat drama Korea. Iya. Bukannya berkomunikasi. Saudara coba, perpecahan-perpecahan kecil di dalam hidup suami istri. Yang sering kali kita anggap itu sepele, itu biasa. Tapi itu roh, itu spirit. Itu penyusup. Kalau bisa, hidup ini punya komunikasi. Saya dengan suami memang enggak punya banyak waktu saudara kalau lagi sibuk. Tapi begitu di kamar saya berusaha. Ngobrol apa kayak lihat TV diobrolin. Saudara. Jangan kita ini saudara ya menjadikan diri itu punya kekosongan. Dikatakan saudara persembahan yang hidup yang kudus itu artinya yang murni, yang tulus apapun keberadaan hatimu ya saudara ya. Keberadaan hatimu belajarlah mengeluarkan yang murni, yang sejati, yang tulus. Apapun itu. Itu harus menjadi gaya hidup. Yang terakhir yang berkenan. Yang Tuhan suka bukan yang kita suka. Saudara saya ini menangani banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka ini orang-orang yang sangat punya jabatan tinggi di dalam pelayanan. Tapi rumah tangga mereka berantakan. Bahkan perang dingin antara suami istri. Tapi orang lihat itu sepertinya nggak apa-apa. Tapi begitu saudara buka-bukaan, waduh ngeri. Saudara ini loh, banyak terjadi ya. Sel-sel kanker yang menggerogoti keluarga, rumah tangga, pernikahan. Yang kelihatannya enggak ada masalah, yang kelihatannya semua baik-baik, bahkan panggilnya yang. Apa yang cool dulu. Ngomongnya yang tapi wajahnya, ngomongnya tapi nindas. Ini banyak loh terjadi di mana-mana. Ini selubung saudara. Ini enggak boleh. Banyak orang itu cuma apa? Hanya di statement. Aku sayang. Tapi dia tidak menghidupkan yang di dalamnya. Saudara terkasih, saya ini ngalamin. Saya menghadapi suami tidak gampang. Karena apa? Memang latar belakangnya dia juga keluarga yang dia tidak pernah mengalami namanya sentuhan demi sentuhan. Dan saya beda. Biarpun papa saya orang yang suka, waduh kalau ngajar anak lebih kalap dari Jarod Kepang saudara ya. Tapi di luar itu selalu dia punya apa? Hati yang menyentuh, menyayangi anak-anaknya. Nah, saudara terkasih, ketika saya memahami bahwa saya nggak bisa menuntut suami saya. Tapi saya yang sudah lebih mengerti banyak, saya yang harus memberi. Saya yang harus lebih memberi. Jadi Bapak Ibu, kalau kau merasa engkau yang lebih dewasa, engkau lebih mengerti firman, engkau tahu lebih banyak, jangan jadi orang yang membeku, menyimpan semuanya. Ujungnya apa? Semua membusuk. Tapi semua harus disalurkan. Disalurkan. Ketika kita ini tidak sejalan dengan maunya Tuhan, sadar, saya ini siapa? Emang saya bisa menentukan diri saya? Enggak bisa. Saya ini apa katanya Tuhan? Dan saya mulai turun sekarang. Nggak usah deg-degan. Tenang. Oh Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Loh, jujur toh, sudah ketawanya itu sudah menyatakan sebuah kejujuran. Ya,
Makanya tadi saya tanya, saudara siap enggak? Kalau enggak siap saya naik ke atas lagi loh. Siapnya kok berat banget gitu loh ya. Oh yang bilang siap, ya dia dulu berarti. Ya ini. Mau tahu apa kata Tuhan dalam dirimu? Ya, dalam minggu-minggu ini kok tidak setia sayku. Luntur, luntur. Bablas sang ini. Oh jadi foto C, kasihan. Nanti viral, jangan difoto. Ya. Sampai Tuhan nyanyi. Telah lama ku cari-cari di kolong di jendela. Tak ku temukan kekasih yang ku cintai. Coba dijawab dulu. Sibuk mami. Sibuk menyenangkan jiwaku. Ya apa ya? Ya. Say, boleh berlibur. Tapi jangan duakan dia. Nangis nanti. Jadikan dia the best. Amin. Iya. Salahnya nantang-nantang ya. Sudah mau lagi? Mau lagi, oke. Dia yang minta loh saudara ya. Bukan saya yang ngajuin loh ya. Tapi saya salut dengan gentlenya. Saya jadi ingat Petrus saudara. Walaupun menyangkal 3 kali tetap mau cinta Tuhan. Ya. Saya tanya, Roh Kudus selalu menasihatin engkau enggak? Ayo. Saya tahu Roh Kudus nanti 5 menit 10 menit amblas. Itu namanya Tuhan mengejar hatinya dia. Tuhan kejar dia, kejar sampai udah malam. Janjinya nanti malam bablas. Roh Kudus bilang gini, ya sudah kasihan mungkin dia lelah. Besok pagi saudara ada lagi masalah. Tapi Roh Kudus terus mengejarmu. Berarti apa? Engkau tuh spesial. Ya. Saudara terkasih, udah jangan banyak-banyak, kasihan dia sudah tertekan. Saya berangkat yang ke lain aja. Halo Ibu. Ibu nomor berapa Ibu? Oh ya unlimited, bagus. Unlimited juga perkara-perkaramu ya Ibu ya. Ibu, apa kata Tuhan tentang hidupmu? Kemarahan terus. Tuhan tahu engkau sedang berjuang melawan itu. Tuhan tahu bahwa engkau sedang berusaha. Tapi seringkali ini loh yang bikin gak bisa nembus pikiran. Logika. Gak usah sayang, ini tidak perlu untuk didengarkan ke umum. Dan seringkali ibu juga marah dengan Tuhan. Kan Tuhan, kau tahu aku ini mau. Tapi kalau nggak bisa ya apa? Malah ibu tuh marah sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau bilang, ayo nak, jangan membiarkan iblis itu mengelabui pikiranmu. Tapi belajar setiap proses perjalanan itu, bahkan setiap harimu itu ada dalam skenario Tuhan. Dan Tuhan ingin kau memenangkan peranan itu. Sampai ujungnya Tuhan kasih engkau award. Sebuah penghargaan. Jadi Ibu, ayo belajar. Jangan melihat proses atau masalah. Tapi ini sarana untuk membawa aku lebih mengalami kedekatan dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan jangan mengeluarkan kutuk dalam perkataan. Kadang-kadang konslet ya, keluar. Tapi engkau menyesal. Dan itu ibu harus tahu itu jebakan iblis. Supaya ketika engkau sudah terjebak di situ, penyesalan tuh langsung dalam banget. Ya. Dan Tuhan berkata, ketika kau buka hatimu,
Tuhan akan memampukan kau mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan bilang gini, engkau jangan menjadi lelah untuk berjuang. Karena ketika kau menang, di belakangmu akan ada orang-orang yang bangkit luar biasa lewat hidupmu, terutama itu anakmu. Masih ada harapan Ibu. Belum selesai. Ini belum finish. Oke. Ibu berdiri. Sini. Bapak Ibu, saya mengerti hari-hari ini iblis sedang menyerang di keluarga itu tentang perpecahan, kesalahpahaman, kebencian. Hati-hati. Apalagi kalau kita ini sudah punya komitmen ya untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka iblis akan serang dari orang-orang yang di dalam kita. Bukan yang di luar kita, bukan yang jauh dengan kita. Bahkan orang-orang di dalam kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika kita mengalami itu seperti wanita yang hamil dan akan melahirkan, makanya sakit sekali. Harus bertahan. Ketika kau menang, keluargamu akan mengalami impartasi kemenangan itu. Dan itu caranya kau memenangkan keluarga. Jadi jangan meresponi dengan hal yang salah. Percayalah. Bukan Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Dia dengar, tapi Tuhan juga mau mengerjakan proses kesejatian di hati kita. Proses sesuatu yang murni, yang ilahi. Bahkan dia menyucikan hatimu. Supaya apa? Hatimu yang suci itu menyucikan juga keluarga-keluargamu. Mungkin mereka hidup dalam tidak kekudusan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi biarkan Roh Kudus yang kendalikan kita mau apapun itu. Persembahkan yang terbaik. Jadi saudara, persembahkan yang hidup itu artinya jangan tidak mempersembahkan. Artinya jangan diam, apalagi lari dari kenyataan, lari dari proses. Itu namanya bukan hanya tidak mempersembahkan, tapi lari dari kenyataan, lari dari didikan Tuhan, lari dari rancangan Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan skenario Tuhan, bukan hanya dihadapin diam, tapi persembahkan. Artinya lakukan sesuatu, passion untuk siapapun yang Tuhan taruh di hatimu, terutama keluargamu. Kau gak bisa menghadapi itu dengan emosi dan kemarahan, bahkan sampai, Tuhan. Sebetulnya engkau sedang melawan Tuhan. Dan itu sebetulnya sarana. Itu bukan masalah Bapak Ibu, itu sarana bagaimana dia memurnikan kita. Bagaimana dia mendidik kita, membentuk kita, mendewasakan kita. Itu sarana, bukan masalah. Kalaupun masalah, lewat kita proses belajar, masalah itu cuma lewat, bukan tinggal di dalam kita. Jadikan masalah itu lewat. Ketika kita melewatinya, mempersembahkan apa yang hidup, yang berkenan. Bukan yang maunya kita. Yang berkenan itu artinya apa? Ya biarin caranya Tuhan mau apa. Kalau Tuhan mau kau sabar, engkau murah hati, dan kau tetap terus tekun di dalamnya, dan tidak usah tanya sampai kapan, lakukan.
Nanti tanpa kau banyak tanya, selesai. Asal kau tulus. Saudara, jangan heran kalau di Nafi ini terus diobrak-abrik tentang hati, takut akan Tuhan, keluarga. Karena itulah visi kami. Jadi kami gak bisa keluar dari konteks ini. Dan keluarga bagi Tuhan itu yang terutama. Bagaimana mungkin kita tidak membangun keluarga kita. Dan kita melayani di luar. Itu gak mungkin. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Jiwa yang terpenting itu adalah keluarga kita. Tapi bukan berarti kita fokus terus dengan keluarga sehingga kita enggak pergi keluar. Tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, enggak apa-apa, fokus. Bukankah dunia ini selalu banyak tawar untuk melihat ini dan itu? Saudara fokus lihat aja Tuhan. Ya, masa hanya begini saudara terganggu. Ya, bila perlu setan di depan kita emang gue pikirin setan. Ini ujian, ini sarana. Bagaimana kau punya strategi fokus dengan Tuhan. Ya, percayalah, semua turun Romawi 8:28. Apapun yang lewat dari hidupmu, bisa enggak kau? Tetap dengan apa? Fokus dengan sasaran. Lah baru lihat anak kecil lewat aja semua udah bingung. Ini baru lihat sesuatu yang kecil. Bukan masalah yang besar. Kalau masalah besar mendelik mungkin ya saudara. Belajar apapun tidak terganggu. Saya baca firman Tuhan di tengah keramaian juga saya bisa. Masalah apa? Hati. Hati yang bagaimana? Terlatih untuk selalu apa? Dekat, dan fokus. Kita harus jadi orang seperti itu. Ya, oke. Mau selanjutnya? Oke, terbanglah saya ke sini lagi. Sebentar dulu Bu, tergantung Tuhan. Iya, silakan. Oke. Haleluya. Udah tahu nih, haleluyanya kemana ini? Haleluya. Pak, hatimu tuh sebetulnya cinta Tuhan. Tapi kenapa? Kalau Tuhan suruh, ayo toh. Berat Tuhan. Berat loh, padahal simpel loh Pak yang Tuhan mau. Ya Pak. Tuhan enggak suruh Bapak pikul beras 10 kilo loh Pak. Itu cuma jatuhkan harga diri, ting, 1 mili. Enggak berat. Ya toh Pak. Tuhan lo didik sering kali gini. Bu istrimu tuh sering-sering dirangkul, dipeluk, bilang I love you honey. Gitu ya susah ya, Masya Allah. Kayak suruh baca 10 pasal. Kenapa Pak Tuhan suruh seperti itu? Saya tanya dulu, bener enggak? Lah iya, nanti kalau enggak bener, enggak akurat gitu ya. Betul. Karena istri selalu menunggu-nunggu Pak. Tuhan sampai nyanyi. Dia jamah senap gengsinya. Coba sekarang ibunya dirangkul Pak. Enggak kerasa. Kenapa? Enggak terbiasa. Coba kalau Bu Christine langsung magreng. Karena yang perempuan itu gaspol. Enggak mau tahu. Mas yo suami dia kayak apa pokoknya gaspol. Ya enggak apa-apa suami-suami sendiri. Sah bagus. Tapi kalau ini perlu menghancurkan tembok Yeriko. Ya toh Bu. Oh. Katanya ibunya begini. Pak, gengsimu ora usah tinggi. Meskipun ada nyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi gengsi hidupku. Pecel Tuhan Pak. Ya,
Pokoknya setiap hari ibunya dipeluk, dicium. I love you honey. Coba praktek dulu berdiri. Wah, mau kapan ya? Suruh praktek di rumah susah. Oh, sini ya mau enggak mau silakan. Berdiri. Aku nyebut namamu loh Pak, ya. Ya. Sini tak pegangkan lagi kita pojok bingung kita Pak kan banget. Berdiri dulu. Ayo coba dirasakan atmosfernya, ada gereng apa enggak? Survei membuktikan, yuk. Ayo. Lumayan terpaksa. Titik Pak. Karena enggak terbiasa. Ini ketangkep basah namanya. Sama Satpol PP. Ya. Gini Pak, kenapa Tuhan mau Bapak seperti itu? Supaya di rumah ada kemanisan, ada hadirat perkenanan Tuhan. Maka itu akan menerobos apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Pak. Ya, amin. Iya, Ibu ya. Puji itu langsung, ya Ibu yang ngomong gitu langsung. Nih Pak, ya terima kasih awas dah kerjaan Pak. Nggak cukup terima kasih. Ya, oke. Sekarang di sini dulu supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nafiri. Iya, oke. Pak Susilo. Iya. Kayak Pak Susilo ini loh Pak. Ini pria sejati. Wah, suka nyongkodor sama istri. Cuma ada gergetan istrinya apa? Ketakutan terus kesel Pak Susilo. Ya Ibu. Ibu masih ketakutan lagi? Hah? Masih, sudah dikunjungi loh Ibu, sudah kuberikan cintaku semuanya loh Ibu. Ya, Ibu dengerin saya. Coba lihat wajah saya dulu. Ya. Ibu tuh ngapain terus, muter di situ terus. Ini aja saya ngomong gini Ibu langsung. Kalau Ibu ingin melihat Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, lepasin. Berat ya Bu ya? Berat ya? Berat banget. Jangan jadikan berhala Bu. Ya, itu minggu keberapa ya kemarin saya ke tempat Ibu? Udah 1 minggu, 2 minggu? 1 minggu. Belum saya lihat perubahan loh Ibu. Cabut semuanya. Supaya tidak membebani terus. Itu juga tanda Ibu gak percaya Tuhan. Kalau Ibu gak percaya Tuhan, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Bukan Tuhan tidak berkuasa. Sekali lagi Tuhan itu bukan iblis. Kalau iblis itu paksa, kalau Tuhan dia gak suka dipaksa. Tuhan gak suka maksa kita. Ya, Ibu lepasin. Karena iblis punya target, kalau Ibu tidak lepasin, itu jadi penyakit. Saya bukan nakut-nakutin Ibu, tapi ini realita. Ya, daripada itu jadi penyakit, dan kondisinya akan lebih nggak bagus nanti, ke depan, Ibu lepasin. Ya, Bapak harus terus mensupport. Sampai Ibu merasakan benar-benar sebuah ketenangan yang dari Tuhan. Dalam hal rohani, Bapak juga harus berani untuk memimpin. Jangan merasa tidak percaya diri, saya enggak terlalu gimana Tuhan. Bapak harus belajar yang memimpin Ibu. Memutuskan apa yang harus didoakan dalam diri Ibu. Bahkan sampai Ibu mengalami sebuah ketenangan yang dari Tuhan. Ya. Jadi Bapak enggak usah merasa kayak orang itu enggak enak lah, enggak apa suami Pak. Tidak dibutuhkan sebuah skill yang gimana-gimana, tapi hati dan pengertian. Selebihnya itu Tuhan. Ya, karena Ibu kalau enggak ditopang enggak bisa Pak. Ibu ini harus dijebol terus. Kalau enggak dikerjakan nanti iblis curi hidupnya dia. Karena dia tidak berdaya. Ya, itu. Menularkan yang ilahi lewat iman Bapak.
Sekali lagi bukan gimana doanya, enggak penting doanya gimana Pak. Hati dan iman serta pengertian itu yang penting. Ya. Nah, sekarang Bapak berdiri sama Ibu. Coba Bapak Ibu Saudara lihat survei membuktikan ada gereng enggak? Loh, gerengnya langsung Sampai Pak Guanto lihat sih. Sampai dia ngetes pakai hati nih, sapi rogernya. Kita itu kalau mau memberikan hati, kasih sayang, cinta, gak usah tunggu dikasih dulu. Kayak Bu Kristil nyosor ya, gak apa-apa itu pasangan nih. Sah-sah aja. Nah, kalau suami saudara diam, beku dan membisu, masa tunggu ada keajaiban? Kelamaan. Iman itu tindakan, bukan pikiran. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Sekarang saya ke Vivi. Oke, ya. Tuhan mau kamu itu jangan terus pakai pikiran terus. Tuhan. Berdoa tapi ininya jalan terus. Ya. Karena gini loh, apapun yang Tuhan sudah berikan, perjanjian demi perjanjian, itu tujuannya adalah supaya kau benar-benar mengalaminya. Ya, Tuhan bilang ini, stop. Jangan terlalu jalan kemana-mana. Satu saja. Tapi di situ kau belajar menekuni dan kau meresponi, kau menghidupi dengan sungguh-sungguh kejar hidupmu. Ya, Tuhan bilang gini, kalau engkau rindu, Tuhan tuh jauh lebih rindu. Ya, jangan cuma lihat, orang itu kok bisa bahagia, orang ini kok bisa breakthrough, orang ini kok bisa. Loh, kau juga bisa, Tuhannya sama. Makan nasi juga. Yang berhasil bukan makan batu, makan nasi. Kau ya makan nasi, sama-sama. Tapi yang membedakan apa? Iman dan cara melakukannya. Jangan gini, kamu ini terlalu berfokus kepada apa yang kamu lihat. Kenapa? Karena firman-Nya tipis banget. Ya, rohmu terlalu lapar dengan firman. Makan firman yang banyak, maka kamu punya kekuatan. Ya, kalau engkau menangis, Bapak lebih menangis dari engkau. Percaya. Bapak mana yang pingin anaknya terus seperti itu? Tidak ada. Dia mati, tujuannya apa? Untuk kau bangkit dan kau mengalami kemenangan. Ya, oke. Ya. Ibu yang sebelahnya, dia udah berasa kalau akan ditunjuk. Udah berasa ya Bu? Iya Ibu. Ibu harus cabut semua cangkokan masa lalu. Ketakutan demi ketakutan, trauma demi trauma. Bahkan ibu itu adalah orang yang sudah punya perjanjian Tuhan itu banyak sekali. Dan Tuhan bilang gini, aku rindu menggenapi itu di hidupmu. 10 tahun loh Ibu. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tapi karena hatimu seringkali di persimpangan. Itu yang membuat engkau tidak bisa mengalaminya. Semua proses yang lalu-lalu Tuhan izinkan kau harus lewati, itu sarana engkau dimurnikan, engkau didewasakan. Tetapi seringkali yang keluar itu reaksinya marah, kecewa. Dan sampai hari ini, dia mau berkata, aku menunggumu kau buka hati sungguh-sungguh. Aku menunggumu untuk kau percaya dengan segenap hatimu. Bahwa apa yang kurancangkan bagimu lebih dari apa yang kau pikirkan.
asal kau percaya. Jangan izinkan terus iblis itu menguasai pikiran dan terus meneror dan meneror. Tapi percayalah dengan firman Tuhan. Memang setiap kali kau berusaha untuk mempercayakan oleh firman Tuhan, sepertinya dangkal aja. Kenapa? Karena hatimu belum kau buka sepenuhnya. Buka hatimu sepenuhnya dengan Tuhan. Tuhan mengasihimu ibu. Percaya. Kebahagiaan itu menjadi haknya ibu dan keluarga. Jangan percaya apa yang iblis teror setiap hari dalam apa yang ibu dengar dan apa yang ibu pikirkan. Iblis itu cuma menipu. Bahkan bila perlu, perkatakan terus. Perkatakan terus. Dobrak semua yang dibawa alam sadarmu dengan memperkatakan firman. Maka itu akan menerobos yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya ibu? Dipeluk mamanya sayang. Mama I love you. Ya. Aku selalu ada untukmu mama. Ya. Ibu harus berdamai dan berdamai dengan semua keadaan. Berdamai dengan semua kesakitan, berdamai bahkan dengan dirimu sendiri dan keluarga. Oke ibu? Ya, Tuhan berkati. Yes. Oke Tuhan. Sebelas. Yes. Kau selalu tidak bersinergi dengan mamamu. Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Karena iblis tidak mau. Karena mamamu membahayakan, kau juga membahayakan. Sama-sama orang kuat. Kenapa roh Tuhan ada pada kalian? Makanya setiap ketemu kayak apa? Anjing dan kucing. Kukuk nyong, kukuk nyong. Apa itu? Prinsipnya selalu gak ketemu. Tapi ingat, itu semua strategi iblis yang menyelubungi caramu berpikir. Jangan lihat bawahnya mamamu yang ajaib itu. Itulah pendoa rohnya seperti itu. Ya. Sekarang begini kamu nih. Setiap kali kamu kembali lagi nanti. Oh ya, setiap kali kamu pulang, ya. Lebih banyak peluk mama. Kamu anak baik. Kamu bukan anak yang berontak. Ya. Cuma kamu itu apa sih? Rindu belayan papamu. Gimana sih disayang papa itu rasanya? Di bawah alam sadarmu itu ada satu kehausan, kelaparan akan kasih seorang papa. Ketika kamu lihat ada orang-orang yang jalan sama papanya, dipeluk papanya, ada sesuatu yang seperti menjeriti hatimu. Tuhan kok gini amat sih tuh, enggak apa-apa nangis, enggak apa-apa sayang. Biarin. Oke, mama jangan lihat-lihat dong. Mama ini sok kepo banget sih. Yang kedua, karena mamamu seorang pendoa. Jadi iblis berusaha mengalihkan hati dan perhatian orang tuamu supaya dia berhenti berdoa. Kamu bilang sama iblis, enggak iblis ya. No, aku harus support mamaku. Bahkan aku harus unity dengan mamaku. Satu roh. Ya. Dan kamu harus sadar, di area tempat kau tinggal, gimana spiritnya. Nah, kau harus tahu di situ.
Berarti kamu harus menjadi orang yang memproteksi diri. Tapi seringkali kamu, nah haleluya kan? Nah, jadi siapa dong yang bandel? Iya saya. Ya. Kalau sudah di sana langsung, sepertinya error terus radarnya. Kenapa? Spirit di sana. Ya, jadi ayo bikin proteksi supaya tidak ada ya saling perpecahan. Memang kamu sayang mama, saya tahu kamu sayang mama, tapi rohnya sering kali nggak ketemu, hatinya sering kali nggak ketemu. Itulah kerjaan iblis, itulah strategi iblis. Ya, oke, peluk mama, wah, mantap. Kalau ini bukan drama Korea Pak, beneran ini. Aduh Bu, please Bu, jangan diteror terus loh Bu, please. Ben kapok gitu loh saudara. Ya. Saya udah panggil dia jagoanku loh. Kurang apa coba saudara? Coba saudara perhatikan kalau pulang, jagoanku mesti gitu saudara. Sudah kasih password. Ya. Jagoanku itu apa? Orang yang siap nurut sama Tuhan. Siapa? Mantap. Ya. Sekarang Bu Enda, Tuhan bilang saknol ya sudah nunggu loh ini. Ibu, mau gendutnya berkurang banyak, lemak-lemak diserahkan Tuhan, ya. Emosi ini dibakar habis ya. Silahkan ya, bilang Tuhan silahkan bakar emosiku, ya. Semua harga diriku lah ya, semua tentang makanya sekolah juga tinggi-tinggi Bu. Nggak kuat ya nyunggi ini apa, titelnya ya. Coba pecel, lain Bu. Titel itu berat ya. Dan Tuhan bilang gini, sebetulnya semua itu cuma manipulasi iblis. Karena ketidakpercayaan dirimu, karena ketidaktenanganmu, sehingga itu menimbulkan emosi demi emosi. Ya, Tuhan bilang kau ini kan bintangku. Di tengah orang yang melihat engkau tuh mustahil, justru disitulah bersinar. Tapi untuk bersinar itu, kalau lampu bersinar perlu apa Ibu? Energi. Energinya dari mana? Tuhan. Tuhan lewat siapa? Roh Kudus. Syaratnya apa? Menjalani masalah, bukan. Rela. Ya. Ibu, relakan hatimu. Karena ibu ini terus gontok-gontokan terus. Ambil pikiran nih, ambil hati nih, gontok terus. Ngerti-ngerti tapi susah ya Bu rebusnya ya. Ya. Tapi tidak apa-apa Ibu. Engkau itu pasti lebih dari pemenang. Jadi ibu ini merasa aku ini kok ditetet terus ya Tuhan tiap hari. Bayangin berapa episode Bu? Oh enggak, episodenya enggak ada. Wis kalah tersanjung. Tiap hari tersanjung kalah saudara. Kenapa merasa seperti itu? Karena cara berpikirnya yang salah. Sekarang mindsetnya dirubah Ibu. Kalau Ibu mindsetnya salah, nanti reaksinya salah. Tapi kalau mindsetnya benar, reaksinya pasti akan benar dan itu akan jadi sesuatu yang tidak memberatkan. Kalau ini salah, karena gini, aku ini ditetet terus oleh Tuhan, ditetet terus itu kata-katanya Ibu ini. Karena bukan itu maksudnya Tuhan. Nah, aku tuh mengasahmu supaya kau punya ketajaman. Kalau ibarat pedang ya, pisau tuh diasah supaya tajam. Apa yang tajam? Manusia rohnya dilembutkan. Jadi ketika ketemu dengan masalah demi masalah, menguasai diri dan jadi tenang, dan terus minta hikmat Tuhan, bahkan ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang, diam nak. Ibu ini kadang-kadang enggak tahan untuk suruh diam, meledak juga. Kalau LPG itu bocor, diar. Ngowos. Ya, tapi memang Tuhan terus bawa. Karena, kenapa Tuhan terus lanjutin? Karena dia mau. Saya kasih tahu ya. Tuhan tidak akan melanjutkan apapun kalau kita nggak mau. Kalau kita nutup diri, kalau kita lari. Tapi selama kita mau dan terus dan berusaha, Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, karena ibu ini mau. Ya Tuhan,
berat memang. Padahal seringkali ngamuk be Tuhan, Tuhan diamui saudara. Ini umat yang ajaib. Ajaib. Ya, kalau ada yang marah Tuhan, dialah pemarah saudara. Tuhan, tapi ujung-ujungnya, ya wis Tuhan, aku mau Tuhan. Ya iya. Tuhan dikon-kon, ya ini saudara. Kok ini Tuhan, loh kon. Dianggap konco nih saudara. Yes oke, Tuhan itu apa? Enggak pernah marah. Yang penting apa? Jadi orang yang jujur, apa adanya saudara, dan mau terus bangkit. Dan istimewanya Bu Enda ini orangnya mau terus bangkit dan mau terus sama Tuhan, jalan terus dengan Tuhan. Bahkan di tengah tekanan dia tetap selalu inisiatif yang terbaik. Itu nilai poinnya. Nah Bapak Ibu sekasih, untuk apa sih Tuhan tuh membedah siang hari ini? Kadang seringkali kita itu tidak sadar ada kegelapan di pergudangan bawah alam sadar kita. Ya enggak? Dan itu kotor sekali, kegelapan sekali. Dan kita membiarkan kegelapan dan kita merasa bahwa ketika kita ibadah dan sudah dalam hadirat Tuhan itu bersih. No! Sekalipun kau mengalami hadirat Tuhan, tapi kalau kau tidak membuka kesadaran dan melepaskan sampah itu tidak akan selesai. Jadi setiap kali di dalam hadirat Tuhan, kita ini perlu buka hati dan jujur di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan cabut, bereskan semua sisi kegelapan kita. Jangan diam, jangan cuek. Tuhan itu selalu menantikan inisiatif kita. Bukan buat kita jadi bengong. Tunggu diurapi, no. Dia selalu menunggu bahwa Tuhan, terus bersihkan aku. Bereskan hatiku Tuhan. Itu yang dia tunggu. Karena dia bukan iblis. Dia tunggu kita buka pintu. Dia ketuk pintu lewat lewat setiap teguran. Lihat setiap firman, setiap dan bagian kita buka. Dan mempersilahkan Tuhan. Jadi saya mau ngomong, setiap kita dalam hadirat Tuhan, pastikan ada sebuah perubahan dalam diri kita. Jangan kita ini bertahun-tahun, puluhan tahun dalam hadirat Tuhan, tidak berubah. Berarti apa? Ada yang mandul, saudara. Kenapa? Karena jiwamu kau biarkan tertutup dan tidak terbuka untuk Tuhan. Saudara terkasih, justru dalam hadirat Tuhan ini kita perlu membuka semua pergudangan, semua yang kotor, semua yang... Dan harus jujur. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab ya, zaman nabi-nabi kalau negur saudara, orang-orang percaya, wah itu mak cesplong, tes, datik, permisi, datik gitu saudara. Tapi kenapa? Justru ketika orang itu bisa ya, punya sebuah mental yang benar, teguran itu justru membuat dia punya kuasa membalikkan keadaan. Contohnya siapa? Daud. Nathan negur dia enggak marah. Saya ini kadang-kadang ditegur sama seseorang lah ya. Noni, jangan panggil nama itu Noni, Sakno. Nanti itu kan dilihat banyak orang, nggih. Zaman sekarang ini Tuhan itu terlalu sopan santun, saudara. Kalau mau buka-bukaan, saudara. Tapi banyak orang enggak sih. Ngomong jujur aja. Karakter temperamen sini, banyak enggak? Ombyoan. Ombyok, saudara. Diar. Tapi kalau di gereja, ku sembah kau Tuhan. Begitu di rumah, jaran kepang kumat. Ini loh jaran kepang ini perlu bertobat. Nah, belajar bicara yang lembut, yang halus. Tapi coba, apa? Nggak gitu juga saudara. Terutama istri-istri itu ya. Kurang menghargai, menghormati suami. Kalau ngomong ceplas. Gini loh, belajar melihat suamimu itu adalah, itu juga wakil Tuhan. Jadi bicara itu, lihat suami, ingat Tuhan. Bukan dia Tuhan. Langsung Bu Kristen lihat suaminya. Berapa banyak kalau bilang sama suami, Papa,
Mana. Masya Allah, enggak ada romantis sih. Bu ya istri tuh, papa ini gini bisa enggak? Ya tergantung bu, kalau minta apa dulu. Biasakan jadi gaya hidup. Bicara sama pasanganmu itu yang lembut, yang manis, yang romantis. Wis itu enggak usah pakai doa puasa kok pasti diberkati. Doa puasa 44 bulan tuh, puasa Ester, puasa dan apalah. Tapi frekuensi puasa tar kayak mercon. Enggak ada gunanya. Penyembahanmu itu adalah sikap setiap hari hidupmu. Bukan lagi di gereja, bukan lagi doa pagi, bukan lagi sembahyang. No, setiap hari hidupmu. Belajar lembut. Belajar punya sikap hati yang benar. Juga anak-anak muda nih terutama ya. Kalau udah mamanya manggil, apa sih Pak? Dor. Ya wes, aku sekarang tak diem aja. Tambah salah. Nah, seperti gelombang ini. Berapa anak muda? Kalau mamanya ngomong harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Halo? Angkat tangan. Nggak usah sungkan. Anak-anak muda nih ya. Kau kira kau aman? Iblis tidak pernah takut kau pelayanan ke gereja setiap hari. Bahkan tidur di gereja. Yang bisa kau apa? Kalau kau bertobat. Suruh menghormati orang tua aja susah. Gimana cara menghormati orang tua? Kalau orang tua panggil 1 kali, ya mami, ya mama, ya papa, ada apa? Siap kerjakan, begitu. Katanya Sherly itu ajaib. Itu aja loh. Sifat seperti itu kalian tidak bisa taklukkan. Bagaimana kalian mau memenangkan jiwa-jiwa? Sampai miliaran jiwa diselamatkan. Bisa gini, bledes. Pret. Caranya kau menjadi anak yang diurapi. Orang tuamu bicara apa? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Jangan dibantah. Tapi orang tua juga gitu, yang bisa menempatkan diri menjadi bijaksana. Jangan terlalu bawel sampai apa istilah mak lampir keluar. Nah, orang tua itu harus punya wibawa ilahi. Bicara harus juga berhikmat. Saya juga belajar Bapak Ibu, enggak tiba-tiba. Saya dulu kalau ngomong ya tar-tar dior. Tapi ketika anak saya protes, saya introspeksi diri. Sampai hari ini juga saya juga terus belajar. Kadang-kadang nyeplos kata-kata yang salah kalau lagi kesel. Mami itu ya enggak boleh ngomong gitu. Oh iya, sadar bertobat. Enggak usah gengsi untuk bertobat. Ya, anak-anak muda, dengerin ya. Kalau kau menjadi orang yang mau benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan, simple. Perhatikan orang tua bicara. Bahkan senangkan hati orang tuamu. Kau tidak akan bisa nyenangkan hati Tuhan. Pret, saya bilang. Tidak bisa nyenangkan hati Tuhan kalau kau tidak bisa nyenangkan hati orang tuamu. Ya apa ya? Hidup ini simple kok. Tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Simple aja. Perhatikan orang tuamu. Hormati dia. Senangkan gimana caranya kau menyenangkan. Itu sama seperti kau menyenangkan hati Tuhan. Itu sama seperti kau membawa penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bersikap cuek terhadap orang tuamu. Tapi dengan catatan loh ya, orang tua harus yang benar. Orang tua tidak boleh egois. Tidak boleh terlalu harga dirinya terlalu tinggi. Orang tua harus bisa menunjukkan teladan kerendahan hati. Jangan terlalu menganggap, saya ini orang tua. Tidak perlu gitu, dunia tahu kalau orang tua kok. Setan ya tahu kok. Tidak usah begitu. Tidak usah butuh pengakuan. Tapi bagaimana kehidupan menjadi teladan dan sampai anakmu melihat dan merespek atas hidupmu. Ya. Karena zaman-zaman sekarang ini generasi Z ini generasi lebih dari Indomie goreng. Indomie goreng masih dimasak. Anak sekarang maunya sakdet sak nyet. Nah.
Jangan suka yang instan ya, saya kasih tahu. Sesuatu yang instan tidak akan punya kekuatan, tidak ada pondasi, tidak ada landasan dan ujungnya semua pasti hancur. Jangan suka sesuatu yang instan. Anak-anak muda juga, jangan suka sesuatu yang instan. Selama engkau masih bisa berproses dengan orang tuamu, berproseslah dengan orang tuamu. Saudara, pengurapan yang khusus itu sebetulnya didapati ketika apa? Kau bisa melayani orang tuamu. Saudara, ini saya nggak ngomong kosong loh, serius. Pengurapan yang termahal, anak-anak dengerin ya. Ketika kau bisa melayani, menyenangkan hati orang tuamu, disitulah pengurapan yang termahal. Kenapa? Karena ketika kau lakukan itu, kau enggak butuh dipuji orang. Kau enggak cari pencitraan. Tapi kalau kau menyenangkan orang tuamu dan ujungnya, Papa, beliin aku dong. Apa itu? Tap. Wah, itu namanya enggak tulus. Itu kebiasaan siapa? Sindut. Tundut yang dulu maksudnya. Kamu begitu ndut, kamu yang noleh, emang kamu tuh yang gendut. Yuk, orang tua mulai ajarin. Kalau anak yang mulai gak sopan, gak usah marah. Gini caranya, lihat aja. Dilihat aja, ditatap aja. Terakhir bilangin, benar menurutmu kata-katamu itu. Terakhir lagi, menurut Tuhan gimana? Gak usah, kurang ajar, biar percuma. Ngutuki nyesel nanti kita. Gak usah dikutuki. Dipandang saja, ditatap saja matanya. Bicara sesuatu yang mengena. Bicaramu tuh sopan gak kira-kira? Atau dilihat, tinggalin. Pasti anak itu makan mikir. Saudara, hari-hari ini kita harus memenangkan kembali keluarga kita. Jangan cuma fokus ibadah, tapi kau nggak pernah memikirkan bagaimana menyentuh keluargamu, memulihkan keluargamu, memenangkan keluargamu. Membawa mereka dalam hadirat Tuhan, membawa mereka takut akan Tuhan. Bahkan yang paling mengerikan, seringkali membuat mereka apa? Liar, tidak teratur, tidak tertata. Sesuka-sukanya. Saya ini kalau udah jam 10, jam 11, jam setengah 11, kalau belum lihat Elisa, selalu angkat telepon. Di mana kamu, Dek? Ya Mami, masih makan ini, masih di jalan. Kalau Elisa enggak ngangkat, siapa yang saya cari? Sampai Elisa bilang gini, Mami tuh jangan cari, enggak bisa. Siapa gandengannya itu yang tak kejar. Kenapa saudara? Untuk memastikan bahwa orang tua tetap perhatikan anaknya. Terlepas dia sudah dewasa, udah apa. Selama dia masih bersama-sama kita harus kontrol. Saudara terkasih, jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Kalau Abraham lain lagi. Kenapa Mami? Ya Mami mau ngobrol. Aduh Mami, aku lagi begini, aku lagi begitu. Kamu ini repot. Kalau gak diperhatikan, minta diperhatikan. Diperhatikan kau sibuk. Saudara, saya ini selalu berusaha. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan cinta. Ya udah Bu, ke rumah saya aja Bu. Nanti. Ya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Terutama bapak-bapak ini paling susah ngontrol anaknya. Ya Pak ya? Halo bapak-bapak. Mbok lihat anakmu tuh sudah pulang belum? Sudah makan belum? Walah bu sudah besar. Loh saudara sudah tua cepin disayang diperhatiin kok. Ya Pak ya? Pak, ya toh? Lah iya. Orang diperhatikan, orang disayang tuh enggak tergantung usia. Selama masih hidup juga butuh disayang.
Ya Pak, kalau belum lihat anaknya dicari. Ojo gini, mah, nang di anakmu. Lu cari orang dewe Pak. Lu aku sing bikin anak kok. Bapak-bapak tuh suka gitu ya. Mesti istrinya disalahkan. Anakmu lu. Ya apa sih kok anakmu? Ini kan bikin sendiri. Bikin bareng toh. Kok anakmu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Oke. Satu lagi boleh? Ke kiri apa ke kanan? Kanan. Ke sini. Ke sana. Oh belakang. Oh iya. Saya tak lihat ke belakang ya. Wah sudah deg-degan semua di sini. Saya lihat jantungnya sudah mulai dem. Pak Ibu, ini lo belum diapa-apain. Belum yang, kamu tuh ya, gini. Enggak gitu loh padahal, enggak gitu loh. Ya. Saya disuruh ke belakang saudara. Ya wes, emak nomor 50 aja. Mak, stres kok nak mari-mari toh mak. Tuhan mau datang mak. Jangan stres terus. Ya, mikiri masalah pagi, siang, dan malam terus. Ya kan? Mak, semua mangkele dilepas. Taruh di kaki Tuhan. Jangan terus membawa mikul rasa pahit. Sumpek. Coba mak, belajar yang positif. Iya Tuhan, aku ini sudah umur berapa? Tidak boleh seperti ini terus. Sudah waktunya aku ini jadi orang tua, jadi emak yang melepaskan semua dan punya kesabaran, kasih. Bila perlu mak, sibuk nelpon cucu-cucunya. Ya apa kamu? Sibuk mak. Sibuk nyari apa? Mantunya. Besok lek mama dada-dada itu semua enak. Loh bu kok ndongakno mati toh bu? Sekarang kita ujungnya kemana saudara? Ngomong mati kok takut semua sih. Loh saya yang ngantri kok. Ya mak, lepasin semua mak. Bongkotan-bongkotan ini mak, racun, virus. Mak sampai enggak bisa tenang, enggak bisa tidur. Ya mak. Angkel terus. Itu iblis mak. Ya. Itu iblis yang menipu semua, terus ngomong di pikiran terus sampai cekot. Lepasin. Emak kan pinter nyembah, bahasa roh bagus. Coba nyembah setiap hari. Ya mak. Dan jangan merasa sendiri. Mak enggak sendiri. Cucuke sak kandang loh mak. Ya toh? Ojo bingung pulang aja mak, Tuhan aku tak pulang kemana? Oh jalanmu belum buat siap nih kok pulang. Ya mak, kudu pulang aja mak. Belum gelar karpet merah mak. Ya, pokoknya mak tak kasih tugas. Ketemu cucu, ketemu mantu, ketemu anak, dicium mak, nyosop kayak Bu Titin. Ya manggil Titin lah ya, manggil kesayangan itu. Ayo dipleroi loh saudara. Sadis lah melerok ya. Gitu mak. Supaya semua sing mangkal-mangkal nih hilang. Saya lihat mau mangkal gitu cara nih. Tambah tak cium siapapun yang bikin kesel hati. Tambah tak untel-untel saudara. You know untel-untel? Tak sayang pokoknya. Ini ya sing greget nih, tambah tak sayang. Tanya Andy. Udah kesel gitu ya. Dan kamu tuh gak dermami sih, tambah tak untel deh saudara. Sini, tak unyang-unyang saudara. Itu tanda saya kesel saudara. Tapi ngeselnya nyayang. Jadi keselnya mangkelnya hilang, tambah sayang. Gitu mak ya.
Percuma, jangan kebatinan. Ma itu anak Tuhan, bukan kebatinan, ya. Nggak usah ilmu putih. Ilmu kebenaran aja, Mak. Firman, ya. Begitu, Mak. Mana Noni? Coba mamanya didatengin. Mak kepikiran pasangan hidup ini loh. Sayang dulu. Oh, hujan. Musim kemarau kok hujan toh, Mak. Iya. Nyo nomor 15. Oke. Ojo kaget Nyo, tenang. Kamu masih muda, jantungmu boleh berdetak itu bagus, ya. Nyo, gimana kemarin habis baptis pentahiran? Lega, enak toh? Iya. Mulai sekarang, jangan bawa lagi pikiran-pikiran lama ya. Mulai sekarang sayang mama, sayang kong, sayang mak, sayang semua disayang. Ya Nyu? Terus kedua, belajar lepaskan pengampunan semuanya. Ya, harus bisa. Kan kamu sudah hidup baru, ya kan? Sudah dilepaskan. Sekarang yang kamu pikirkan ini, bagaimana caranya saya bahagia? Cuma satu, nurut sama Tuhan. Nurut. Tuhan kan bicara di hatimu. Kemarin setelah pulang, terus malam, Tuhan bicara di hatimu. Mulai sekarang, kamu sudah pribadi yang diperbaharui. Tidak boleh lagi marah-marah, tidak boleh lagi ada kebencian. Harus punya apa? Hati yang penuh kasih sayang. Coba dipeluk dulu mamanya. Mama, I love you. Oke. Kamu happy? Ya. Saudara, mulai sekarang, yuk semua kita termasuk saya. Belajar Tuhan, tuntun saya setiap hari. Setiap hari, setiap saat jalan sama Tuhan. Ayo praktek jalan sama Tuhan. Mau apapun tanya Tuhan. Mau gimana pun tanya Tuhan. Kesel hati mangkel Tuhan ini gimana cara melewati. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang ayo lewati saja dengan hatimu yang ikhlas. Biarkan jalan itu dengan ikhlas. Apapun belajar kau sertai dengan hati, dengan kasih, dengan pengertian dan percaya. Maka nggak ada orang-orang lagi yang mangkel, kesel, kepahitan, kecewa, nggak ada. Buang semua sampah-sampah. Yang kedua, belajar mendahului dalam kasih. Rajin peluk keluargamu. Rajin peluk orang tuamu. Orang tua juga gitu, rajin peluk anakmu. Karena apa? Dunia ini sudah semakin jahat dan kasih manusia semakin berkurang dan kasih manusia semakin menjadi dingin, saudara. Jadi setiap keluarga kita itu membutuhkan apa? Pelukan kita, sentuhan kita, perhatian kita. Yang pertama tadi apa, saudara? Berjalanlah dengan pimpinan Tuhan. Kedua, perhatikan keluargamu, peluk keluargamu, ya, kasihi keluargamu. Jangan ada hati yang hambar-hambar seperti ini dengan keluarga. Ini hati ini hambar-hambar dengan keluarga. Tidak boleh. Ketika kau hambar, ketika kau beku, gimana kau bisa datang dalam hadirat Tuhan dengan secara lepas, nikmat, susah. Jangan cuma sedang senang hadirat Tuhan, kerenyeng-kerenyeng, gremeng-gremeng, perinding-perinding kuburan be. Tapi ketika hadirat Tuhan itu, ketika kau melakukan firman Tuhan, hadirat Tuhan itu masuk dalam kehidupanmu, dia membawa satu perubahan demi perubahan, bahkan membukakan jalan pikiranmu, jalan pengertianmu itu diubahkan. Makanya rajin melakukan kebaikan setiap hari, saudara. Menyembah itu setiap hari.
Lewat persembahan-persembahan hidup, proses demi proses lewati dengan kasih. Maka itu akan menjadi penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Intinya begini loh. Bagaimana hadirat Tuhan menderekmu terus berjalan sampai ujungnya. Tanpa kau sadari, engkau berjalan dalam supranatural ilahi. Apa itu? Perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan setiap hari dalam kehidupanmu sampai kau bersinar, sampai kebenaran Tuhan. Bahkan tanpa perkataan, orang mengalami kebenaran itu. Itu tuh saudara. Harus seperti itu. Saya tidak mau melihat lagi di sini mumi-mumi hidup. Karena apa? Karena di rumah tidak mengerjakan. Saya tidak mau lagi lihat orang yang saling mangkel di keluarga. Jangan ciptakan neraka di keluarga. Neraka harus kita hardik. Iblis harus kita hardik. Tidak ada salah paham, tidak ada perpecahan di keluarga. Kalau ada masalah, bicara hati ke hati. Setidaknya kau bicara dengan Tuhan. Saudara, pastikan di dalam hatimu, hidupmu ada surga Tuhan. Bahkan menyambar di dalam keluarga. Dan ujungnya ke pekerjaanmu, ke apapun yang kau kerjakan. Amin saudara terkasih. Dan kalau sudah begitu tidak ada sakit penyakit, percayalah. Karena sakit penyakit itu karena apa? Hati yang mangkel, kesel, kecewa, marah, kepahitan. Itu mengapa? Menimbulkan penyakit saudara. Yang kedua baru pola makan yang tidak menyerahkan kedagingannya. Ya, makan enggak aturan ya. Wis Gunung Sinai dihadapkan masuk ke perut. Loh, jangan saudara. Gunung Sinai tempat kau berdoa. Ya, anak-anak muda nih. Masa pertumbuhan nih, ya gak masa pertumbuhan gitu. Nanti susah, udah overload makan suruh puasa susah. Coba mana Rainer? Lihat, semakin mengembang. Ya. Kalau makan berapa piring Rainer? Hah? Indomie 3? Astaga. Ya boleh sayang ya. Mulai bulan depan kita akan punya program puasa ya. Supaya yang mangkel-mangkel ini, yang doyan-doyan makan, ya. Saudara, saya ini sebetulnya rindu tuh mau ada komsel, tapi kok belum terlaksana. Ini malah nanti ada pondok Daud. Ya, supaya kalau di komsel tuh kita bisa lebih apa? Ya, lebih akrab, lebih dekat, lebih kelihatan asli nih, itu tujuan nih. Kelihatan aslinya itu lebih menjadi keutamaan buat saya. Karena kalau nggak menjajah ke rumah-rumah kan nggak tahu saudara, dibungkus saya. Ya, kata Audrey selamat rek, ibu nggak ke saya rek. Belum Audrey, tunggu. Audrey udah begitu, wah puji Tuhan nggak ke saya. Jangan bahagia atas penderitaan orang lain. Ya, ayo saudara terkasih. Saya mau setiap kita membangun keluarga-keluarga yang sejati, yang bahagia. Bahkan surga itu enggak usah diperintahkan, dia akan datang. Karena apa? Di situ ada kebenaran, ada kasih, maka ada surga yang memberkati kita. Amin. Amin. Enggak kok, cuma pencobaan sebentar aja. Oke, mari kita menyembah Tuhan.